Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini. Jika pertemuan selanjutnya kita sudah membahas tentang pengukuran, pengamatan, dan juga besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan, maka pertemuan kita kali ini akan membahas tentang konversi satuan. Apa itu konversi satuan? Konversi satuan ini yaitu mengubah satuan dari suatu besaran ke satuan lain tanpa mengubah nilainya. Nah, di sini ada tangga konversi satuan panjang. Sebenarnya bukan hanya tangga konversi satuan panjang saja, tapi ada juga tangga konversi massa, tangga konversi waktu. Silakan kalian bisa dilihat di bukunya. Perhatikan di dalam gambar tersebut, di paling atas itu terdapat km. Nah, km ini kepanjangannya adalah kilometer. Kemudian yang paling bawah, paling kecil itu ada mm atau kepanjangannya milimeter. Perhatikan juga di situ, setiap turun satu tangga itu dikalikan dengan 10. Setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Artinya apa? Nah, baik, kita lihat selanjutnya contohnya. Nah, di sini ada konversi satuan. Contohnya misalkan 1 km ini sama dengan 10 hektometer. Jadi 1 km karena turun satu tingkat, satu tangga ke hm atau hektometer, maka 1 dikalikan 10, yaitu 10 hektometer. Kemudian jika 1 km turun 2 ke dekameter, berarti 1 dikalikan 10, kemudian dikalikan 10 lagi. Berarti 10 kali 10 sama dengan 100. 1 km sama dengan 100 dekameter. Selanjutnya 1 km mau dijadikan meter, karena dari kilometer ke meter ini turun 3 tangga, maka setiap turun 1 kali dikalikan 10, turun 2 kalikan 10 lagi, turun ketiga dikalikan 10 lagi. Hasilnya 1 km sama dengan 1000 meter. Kemudian jika tandanya ada kuadrat atau pangkat 2, nah ini beda lagi. Contohnya misalkan 1 km pangkat 2. Nah, berarti setiap turun satu tingkat ini akan dikalikan 100. Contohnya misalkan 1 km pangkat 2 sama dengan 100 hektometer pangkat 2. Atau 1 km pangkat 2 ini sama dengan 10.000 dekameter pangkat 2. Jika naik bagaimana? Jika naik maka akan dibagi 100. Setiap naik satu tangga dibagi 100, naik satu tangga lagi dibagi 100 lagi. Nah, di konversi satuan paham? Selanjutnya yaitu ada alat ukur besaran pokok. Alat ukur besaran pokok yang pertama adalah alat ukur besaran panjang, di mana yang pertama ada mistar atau kamu mengenalnya sebagai penggaris. Penggaris ini memiliki ketelitian atau skala terkecilnya 1 mm. Penggaris ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang sebuah benda. Yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki ketelitian sekitar 0,1 mm. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda dan juga diameter luar suatu benda. Selanjutnya yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini memiliki ketelitian 0,01 mm. Biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang sangat kecil sekali. Misalkan tebal sebuah atau selembar kertas, atau tebal dari sehelai rambut. Nah, bisa menggunakan mikrometer skrup.
alat ukur besaran massa. Alat ukur besaran massa ini ada neraca 2 lengan yang terdapat 2 lengan skalanya, kemudian ada neraca 3 lengan, dimana kalau neraca 3 lengan ini skalanya yang paling depan ini adalah gram, yaitu bernilai 1 gram. Kemudian skala yang di tengah, garis yang di tengah itu bernilai 10 gram. Kemudian yang paling belakang itu garisnya bernilai 100 gram. Yang ketiga yaitu ada neraca digital. Neraca digital ini memiliki ketelitian yang sangat tinggi karena bisa mengukur dengan sangat akurat sebuah benda, massa sebuah benda. Yang selanjutnya yaitu alat ukur besaran waktu. Yang pertama ada jam pasir, yang kedua ada arloji, yang ketiga ada jam beker. Arloji dan jam beker ini sebenarnya sama. Kemudian yang terakhir ada stopwatch. Biasanya yang digunakan untuk perlombaan ataupun digunakan untuk mengukur waktu secara akurat itu menggunakan stopwatch. Selanjutnya yaitu adalah alat ukur besaran suhu. Yang pertama yaitu adalah termometer laboratorium atau disebut juga termometer Celcius. Termometer ini bisa mengukur dari skala 0 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Termometer laboratorium tidak dapat mengukur suhu yang lebih tinggi karena nanti bisa menyebabkan pecahnya termometer jika digunakan untuk mengukur di atas suhu 100 derajat Celcius karena air raksa yang memuai secara berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu termometer maksimum minimum. Termometer ini digunakan untuk mencatat suhu tertinggi pada siang hari dan suhu terendah pada malam hari. Yang ketiga yaitu ada yang namanya termometer klinis. Termometer klinis ini hanya memiliki skala dari 35 derajat Celcius sampai 43 derajat Celcius. Termometer klinis biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh seseorang. Yang keempat ada termometer infrared. Nah, biasanya ini digunakan untuk mendeteksi suhu tubuh seseorang atau suhu suatu benda, di mana penggunaan termometer infrared ini saat ini banyak digunakan untuk mengukur suhu tubuh seseorang di masa pandemi COVID. Selanjutnya yaitu ada alat ukur besaran turunan. Alat ukur besaran turunan ini ada beberapa. Yang pertama yaitu ada beaker glass. Ini adalah alat ukur besaran untuk mengukur volume suatu benda, bisa volume air ataupun benda zat padat. Kemudian yang kedua ada alat yang namanya dinamometer. Ini adalah alat ukur untuk mengukur besaran gaya. Dinamometer ini juga disebut sebagai neraca gas. Speedometer ini merupakan alat ukur untuk mengukur besaran kecepatan seperti kecepatan sebuah mobil dan sepeda motor. Kesalahan di dalam pengukuran. Di dalam pengukuran ini terdapat 3 kesalahan. Yang pertama yaitu kesalahan kalibrasi. Misalnya pada saat kita mempergunakan alat penimbang badan, jarum pada pembacaan harus digeser ke angka 0 terlebih dahulu. Kesalahan ini dapat diketahui dengan cara membandingkan hasilnya dengan alat baku. Yang kedua yaitu kesalahan alat. Misalnya akibat melemahnya pegas yang digunakan karena faktor usia, sehingga mempengaruhi gerak jarum penunjuk skala. Yang ketiga, kesalahan paralaks atau kesalahan pembacaan sehubungan dengan posisi mata terhadap alat ukur. Saat membaca alat ukur, pandangan mata harus tegak lurus terhadap skala yang dibaca. Selanjutnya yaitu pengenalan tentang mikroskop. Ini
adalah susunan mikroskop. Ada gambar mikroskop, kemudian ada bagian-bagiannya. Berikut juga dengan fungsinya. Perhatikan dari gambar tersebut, ada tabung mikroskop, kemudian ada revolver untuk memilih lensa objektif, kemudian ada lensa objektif, itu lensa yang dekat dengan objek, kemudian ada yang namanya preparat atau objek yang akan diamati, kemudian ada bagian penjepit untuk menjepit kaca objek, kemudian ada yang namanya kondensor untuk mengumpulkan cahaya, kemudian diafragma untuk mengatur cahaya yang masuk, kemudian reflektor berupa cermin untuk menangkap dan memantulkan cahaya, kaki mikroskop ini untuk penyangga, kemudian ada skrup, kemudian meja objek untuk meletakkan objek pengamatan dengan mikroskop sebagai pegangan, kemudian ada pemutar halus untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah dengan pergeseran kecil, kemudian pemutar kasar untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah dengan pergeseran besar. Yang terakhir yaitu lensa okuler atau lensa pengintai, lensa yang dekat dengan pengamat. Kemudian ini adalah gambar-gambar penggunaan mikroskop. Jadi di bagian satu dia mulai memegang, meletakkan di atas meja. Kemudian gambar yang kedua mulai memilih lensa, dimulai dari lensa yang terendah. Kemudian yang ketiga meletakkan lensa okuler. Kemudian yang keempat meletakkan objek pengamatan atau preparat. Kemudian memutar pengatur halus dan pengatur kasar untuk melihat benda secara fokus. Kemudian yang keenam memilih lensa keperbesaran yang lebih tinggi. Yang terakhir meletakkan kembali mikroskop di tempat yang aman. Terima kasih. Itu saja pengenalan tentang alat ukur dan pengenalan mikroskop. Tugas selanjutnya silakan cek di e-learning.